setiap seseorang akan melangkah dalam setiap tempat, maka perlu tahu arif psikologi sebelum melaksanakan, perlu bisa menggambarkan terlebih dahulu sebelum melaksanakan, agar supaya betul sesuai dengan sasaran dan tahu ukuran berhasil dan tidaknya. Karena kalau kita tak tahu ukuran berhasil dan tidaknya, kita nggak bisa ngukur. Contohnya kita bisa sering menilai orang wakai uripi sukses, tapi dalam satu pandangan orang lain dia tidak sukses, dalam satu pandangan dia dikatakan sukses. Kenapa? Karena tidak tahu ukuran sukses seseorang. Anak sing mengukur sukses itu kalau sudah punya rumah sendiri, punya kendaraan sendiri. Sukses itu nyalai bisa duwe pendidikan, duwe santri. Sukses itu ada kalanya yang kaya, bahkan kaya raya. Bukan hanya kaya saja, tapi kaya raya. Jadi kalau kaya raya itu keseluruhan, raya ini maknanya keseluruhan. Nah, ini militar itu, tapi militar raya berarti seluruh militar. Kediri raya berarti semua Kediri. Kalau kaya raya berarti semua kekayaan ada. Lah berbeda-beda semacam ini karena beda, tapi kita nggak tahu ukuran hidup menungso niku untuk apa. Manusia diciptakan itu untuk apa? Kalau kita mengatakan manusia diciptakan untuk makan, boleh makanannya akeh ya, sukses. Nah, kalau untuk ilmu berarti kalau ilmunya banyak ya berarti sukses dan lain sebagainya. Itu karena beda, makanya perlu ada sasaran. Satu, kita berbicara soal khat definisi yang kita pelajari hal ini ilmu tasawuf. Definisinya sudah kita bicarakan, sudah panjang lebar. Maknanya panjang lebar itu mobil Pertamina. Nah, ya, panjang mobil Pertamina itu kan awas panjang lebar. Kedua, buahnya. Kalau pelanggaran ini kita sudah tahu ilmu yang digunakan untuk mengetahui sifatnya nafsu yang mahmudah dan yang mazmumah. Kedua, sasarannya ilmu tasawuf itu perbuatan hati dan panca indera dari sisi membersihkannya. Ketiga, buah daripada belajar tasawuf yaitu hatinya menjadi bersih dan makrifat terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan makrifat zat, dengan makrifat wujdan, bukan hanya makrifat dengan akal, bukan sekedar makrifat dengan dalil. Dan itu cukup aqidatul awam, cukup khalidatul baya, bahwa wajibun syar'an alal mukallafi ma'rifatullahi aliyyin fa'rifi, dan itu pun konten, tapi makrifat yang secara zat, rasa, makrifat yang secara wujdan kita temukan di dalam hati. Ketiga, keempat, sekarang fadlunya. Berarti mangki ke dalam ketiga niki
Kita tinggal setelah ngaji tasawuf, apakah kita masih belum punya zat, belum punya wujdan, apa sudah? Itu tinggal kita bisa mengerti apakah tasawuf kita yang kita pelajari itu adalah sudah berbuah atau belum berbuah. Kita ini keempat, fadlu, keistimewaannya. Apa keistimewaan ilmu tasawuf dibandingkan dengan ilmu lain? Kelebihan dari ilmu tasawuf dibandingkan ilmu lain. Annal asraful ulum, kelebihannya bahwa tasawuf itu adalah annal kemudian tasawuful ulum luwih mulya ini pira-pira ilmu. Kenapa ilmu tasawuf ini dianggap mulyane ulum? Toh padahal banyak yang tidak mau mempelajari. Lita'alluqi karena gumantungani ilmu bima'rifatillah wa hubbilan demening Allah. Sebab ilmu tasawuf ini hubungannya adalah mengenal kepada Allah lebih dekat, mencintai kepada Allah. Sudah barang tentu mengenal kepada Allah, mencintai kepada Allah, waya utawi makrifat wa hubbi wa abdalul utama, iku abdalul utama alal itlaq. Sekene pantingan dibanding nopo ae masih di atas pengenalan diri kepada Allah. Sampai-sampai pengenalan diri kepada Allah yaitu ulul ilmi niki dikelaskan 3 dari Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Kelas pertama Allah. Wal malaikatu. Kelas kedua malaikat. Wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Syahidallah, yang menyaksikan kepada Allah, yang mengenal kepada Allah, satu Allah sendiri, juga malaikat ketika orang yang punya ilmu termasuk ilmu tasawuf. Bukan ilmu mata mautuka, bukan ilmu IPA, bukan ilmu IPS dan lain sebagainya, PMP. Kenapa? Karena semuanya tidak ada hubungan dengan Allah, pengenalan diri kepada Allah. Nah, ketika bicara fadl, ini perlu ada perbandingan karena tidak ada kemuliaan selama itu tidak ada perbandingan. Wanis batu dari perbandingan ilmu tasawuf ila dari maring yani ilmu tasawuf nalulu nyatane pira-pira ilmu iku anak. Temen sunni ilmu tasawuf iku aslun pokok lah di ulum. Wasyartun nan dadi syarat ya dalam ulum. Illa ilma krana ora ilmu iku maujud wala amal lan ora amal iku maujud illa bi qasdi tawajjuhi anu kelawan aja mudhep ila. Untuk perbandingan ilmu tasawuf dengan yang lain, bahwa ilmu tasawuf itu merupakan dasar daripada ilmu lain. Sebelum kita belajar fikih, sebelum kita belajar syariat ataupun ibadah-ibadah lain, ini harus tahu dulu tentang tasawuf. Dan merupakan ilmu yang menjadi syarat daripada ilmu-ilmu lain. Ilmu-ilmu lain, ilmu nahwu, ilmu syarah, ilmu balaghah, fikih tidak ada artinya tanpa didasari dengan ilmu tasawuf. Kenapa?
Karena ilmu tidak ada gunanya, amal tidak ada gunanya kalau memang tidak digunakan untuk menghadap kepada Allah. Makanya didawuhkan oleh Rasulullah SAW, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa hudan. Seberapapun orang itu ilmunya tambah, ilmunya banyak, tapi tidak lebih dekat kepada Allah, hidayah tidak tambah, maka dia adalah orang malah lebih dijauhkan, semakin jauh hubungannya kepada Allah Ta'ala. Berarti ukurannya adalah yuqarribuni ilallah. Makanya Rasulullah mengatakan idza ata alai yaumun alayya lam azdad bihi ilman yuqarribuni ma burika alayya min tulu'i syamsi fi dzalikal yaum. Kalau ada hari datang kepadaku, saya tidak bisa menambahi ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah pada hari itu, maka keluarnya matahari pada hari itu dianggap tidak barokah bagiku. Berarti barokahnya hari ketika kita mendapatkan ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Berarti ilmu amal tidak akan ada, dianggap tidak ada kecuali tujuan kepada Allah. Makanya dikatakan innamal a'malu binniyati wa innamal kullu imri'in ma nawa. Panisbatuhu laha karuh bil jasad. Panisbatuhu mengkau utawi bandingani ilmu tasawuf la maring ilmu liya iku karuhi kaya perbandingane ruh lil jasad di maring jasad. Ilmu tasawuf dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain bagaikan perbandingannya seperti roh dan jasad. Jasadnya ganteng bagaimanapun, tampannya bagaimanapun, cantiknya bagaimanapun, tanpa ada rohnya tidak ada gunanya. Asal begini panjenengan kaulan mati, karena roh ngeloni belum. Ayo bapak ibu wanteng ngono kae tapi karena roh ngeloni belum. Makanya jasad tidak ada gunanya tanpa roh. Ilmu-ilmu lain, ilmu fikih tanpa roh kayaknya gunanya. Ibadah sholat puasa tanpa roh bagaikan patung. Melani al-a'mal suwarun waruhuha alati al-hayatu biha al-ikhlas, sirul ikhlas. Semuanya amal itu seperti patung, tidak ada gunanya. Sholat kayak gunanya, haji kayak gunanya, poso kayak gunanya, seperti patung kayak gunanya, tapi bisa hidup manfaat kalau memang ada roh, namanya sirrul ikhlas, ikhlasus sirr, yaitu qasdi tawajjuh ilallah. Tapi juga gitu karena namanya dasar dibandingkan kalau pandemen oleh ilmu-ilmu lain, tidak akan ada gunanya pandemen tanpa bangunan.
Gak bisa ilmu tasawuf berfungsi kalau tidak ada ilmu-ilmu lain. Ya sama saja. Cuma kemuliaan perbandingannya itu rohnya, yang lain jasadnya. Tapi perlu kita ketahui ada roh gentayangan tanpa jasad dianggap lampir. Hantu kayaknya enak. Berarti ya podo tapi ora podo. Ini deh. Sama-sama dibutuhkan, cuma perannya lebih mulia. Betul. Walaupun nggak dipandang, yang dipandang terlebih dahulu mesti jasad. Ayu opora, ganteng opora, sempurna opora, tajir opora, itu adalah itu sing dilihat pertama kali. Tapi ketahuilah kebahagiaan semuanya dari dalamnya, dari rohnya. Walaupun roh gak begitu pertama gak kita dilihat. Kalau artis ini kok saukih kurang apa, semuanya punya, cantik punya, harta punya, tapi kawin kayak kembang jagung. Ganti kayak tebu, kayak tebu tempe ngono ae. Lho kenapa? Rohnya. Lah wis rapi iki mboten dianggap dadi wis gak delok ayune. Atine. Wah, yo barang tau awakine kowe. Omongan nyawe kudu ngalih aja. Iku dari siji fadlu keistimewaan. Wa dilu delok sing wate sing produk pencetus. Lek matematika aljabar. Kayak obat anti biotik penisilin. Nah, falsafat Aristoteles. Tapi untuk ilmu tasawuf ini yang mencetak, yang meletakkan siapa? Wawadihu Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan kembali lazim baik Allah. Yaitu melalui Al-Quran, melalui Al-Hadis. Memang kelihatan aneh tapi nyata. Sama-sama dasar Qur'annya, sama hadisnya, sama-sama dibacanya. Podo-podo kok Gusti Allah, kok Kanjeng Nabi, yo Quran. Tapi sing urusan ilmu batin gak begitu diperhatikan. Wa tawakkal 'ala Allah ini ora pati diperhatikan. Sing diperhatikan itu perintah poso, perintah sholat, perintah zakat. Karena zakat itu akan ada selalu yang mentorjir, yang lakoni terpaksa diparani. Perintah haji, wah, masya Allah. Perintah haji itu sampai 60 tahun. Nah sekarang kalau perintah tawakal, perintah zuhud, perintah qanaah, perintah kawan berpaling dari dunia, itu coba Al-Quran kabeh. Tapi kok ora diperhatekno, ora pati dibahas dan hampir mau ngaji niku. Bahkan nek diterangno pengajian kaya ngono, jawabe
Dajjal karo pengiran didhawuhi ananya innalladzina amanu an tahsha qulubuhum li dzikrillah. Wong sing iman apa durung wektune to atimu gur khusyuk zikir nang pengiran. Wis ora pati dihalimi kene kok. Masya Allah. Ini kadang heran jadi heran. Kalau dikatakan wala akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih apik daripada dunia. Saudara, menurut tangga milik dunia, waktu tinggal hayatan dunia ini, masya Allah. Ini sing aneh itu. Wong carine siji, kitabe siji. Tapi pilih-pilih sing cocok karo nafsu. Ya, wis iki. Wa auhahu lan paring wahyu sapa Allah ing ilmu tasawuf ila rasuli paring utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Wal anbiya'i lan maring pira-pira nabi qoblau dalam sadurunge kanjeng Nabi Muhammad. Fa innaha maka temesun ilmu tasawuf iku ruh syara'i, ruhnya pira-pira syariat wal adyani lan roy pira-pira agama al-munazarati kang denturunaken apa adyan kulliha ya kabeh adyan. Ilmu tasawuf niku yang menyentuhkan Allah, yang memproduk Allah melalui wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, karena ilmu tasawuf itu merupakan roh dari syariat-syariatnya agama semuanya. Itu namanya tasawuf. Ilmu yang bisa menjamakkan barang-barang kuat, yang menjamakkan, yang mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan. Ini ilmu tasawuf. Jadi seperti kemarin dalam bab tauhid. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Ku dalil sing bertentangan. Tapi sing iso ngumpulno tasawuf. Wa ma ramaita lan orang balang sira id ramaita ing dalem mari kalane balang sira. Walakin Allah rahmat, tapi ini Gusti Allah sing balang. Begini. Ketika kamu melempar, kamu tidak melempar. Begitu. Ora bertentangan. Ketika kamu melempar, wa maramai, kamu tidak melempar ketika kamu melempar. Wa maramaita idramaita, kamu tidak melempar ketika kamu yang melempar, tapi Allah yang melempar. Ya wong melempar kok gak melempar terus piye to? Tapi yang tasawuf bisa menjamak, bisa mengkompromikan yang semacam ini. Artinya idromaita ketika gambarmu balang, iku hakikatnya kamu maromai. Gambar ketika gambarmu gumbalang, hakikatnya kamu itu tidak menggambar. Tidak balang. Sing balang adalah pangeran itu. Wis agama kabeh niku isine dekatkan diri kepada Allah. Yahudi Nasrani jadi tok.
hablum minallah wa hablum minan nas. Ba'lam lan murasira annalahum temen seniku tetep kedue syara'i salah satu alfazin utawi telu pira-pira lafaz kotas tabihu kadang-kadang jadi bimbang, jadi serupa, jadi ya serupa, bimbang. Apa syar alfat ini palatas tepat kota sabul al jahil pemaannya pira-pira maknane lafat. Waya kaulan temipo palubsu serupa. Apa alamsu serupa. Lapsun keserupaan, lubsun penganggu. Fiha ing dalam alfat panubayyinuha maka mertelakaken sapa ingsun ing alfat laka maring sira khatalata ko singgo ora ceblok sira ora tumiba sira fima ing dalem perkara waku akan tumiba ing dalem sapa al muhtaruna pira-pira kang kebujuk. Semua syariat itu mempunyai 3 lafaz yang kadang-kadang bagi orang bodoh maknanya itu masih simpang siur, masih serupa. Sholat itu syariat atau tasawuf? Sholat itu syariat atau hakikat? Kita tawakal itu syariat atau hakikat? Kita berobat itu syariat atau tarekat? Suruh. Bagi orang bodoh maknane telu niki syariat, tarekat, hakikat sering blidru. Bahkan orang-orang yang sudah tarekat saja mengatakan nek wiritan itu tarekat ya blidru. Wiritan itu tarekat, sholawatan itu tarekat, lek sholat duduk loh. Karena ini kotas tabi alal jahil ma'aniya wa yaqau al-labsu fima fiha, banyak terjadi keserupaan, kebimbangan. Panubayyinuha laka, maka di sini akan aku jelaskan kepada kamu. Kata lataqau fiha fima waqa'a fihi al-muqtar, kata lataqau fima waqa'a fihi al-muqtar, supaya kamu tidak terjerumus pada jurang yang orang-orang kebujuk sama terjerumus. Apa itu? Waya utawi salasah iku asyariatu wat tariqatu wal haqiqatu. Tariqah niku syariat, tariqah haqiqah.